Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Osana Karinda Brogintimute. Saya dari kelas 12 IPA 1 dan kali ini saya akan menjelaskan unsur kebahasaan novel. Di dalam unsur kebahasaan novel ini terdapat majas, dan majas juga dibagi menjadi 4, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas penegasan, dan majas sindiran. Dan sini majas ini akan dijelaskan secara satu persatu. Dan majas perbandingan ini juga dibagi lagi, yaitu pertama personifikasi. Majas personifikasi ini menggantikan fungsi benda mati menjadi dapat bersikap layaknya manusia. Contohnya ini, angin malam telah melarang aku keluar. Melarang ini kan bersikap layaknya manusia. Dan yang kedua ini metafora. Majas metafora yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contohnya ini, usaha bangkrut karena memiliki hutang dengan lintah barat. Dan yang ketiga ini eufemisme. Eufemisme yaitu gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang baik dan pandangan yang lebih halus. Contohnya, karena terjerat kasus korupsi, ia harus dihadapkan di meja hijau. Dan yang keempat ini metonimia. Metonimia ini menyandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada benda umum. Ini dapat kita lihat contohnya, ayo kita pergi naik Honda. Honda ini kan merek, ya kan? Dan yang kelima ini simile. Simile menggunakan kata penghubung bagaikan ataupun seperti. Namun simile menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Kelakuannya bagai anak ayam kehilangan induknya. Itu salah satu contoh simile. Dan yang berikutnya ini majas sindiran. Majas sindiran ini juga dibagi lagi. Yang pertama ironi. Ironi menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Ingat ya, kata-kata yang bertentangan. Contohnya, rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Ini kan termasuk sindiran, ya kan? Dan kita lanjut lagi ke sinisme. Sinisme menyampaikan sindiran secara langsung. Ini secara langsung dia, nggak secara langsung tanpa berbelit-belit gitu. Contohnya, kotor sekali kamarmu sampai debu-debu bertebaran di mana-mana. Ini secara langsung dia mengatakannya. Dan yang ketiga ini yaitu sarkasme. Sarkasme menyampaikan sindiran secara kasar. Ini kayak langsung dia secara kasar menusuk hati kayak gitu. Contohnya, dia hanyalah sampah masyarakat yang tidak berguna. Dan lanjut lagi ke majas pertentangan. Ini juga dibagi lagi. Yang pertama hiperbola. Hiperbola mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Contoh, wajahmu benar-benar mengalihkan duniaku. Ini mengalihkan duniaku. Ini kan termasuk yang kesan berlebihan, ya kan? Kayak tidak masuk akal sampai mengalihkan dunia kayak gitu. Dan kita lanjut ke 2, litotes. Litotes berkebalikan dengan hiperbola yang lebih ke arah perbandingan. Litotes merupakan ungkapan untuk merendahkan diri, meskipun kenyataannya sebenarnya adalah sebaliknya. Perlu diingat, meskipun kenyataannya sebenarnya adalah sebaliknya. Contohnya, selamat datang ke gubuk kami ini. Gubuk memiliki artian sebagai rumah. Di sini kan terdapat kata gubuk, ya kan? Dan kita lanjut ke 3, yaitu antitesis. Antitesis memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Perlu diingat di sini bertentangan dia ya. Contoh, orang akan menilai baik buruk diri kita dari sikap kita kepada mereka. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Dan kita lanjut ke majas penegakan. Majas penegakan ini juga dibagi lagi. Yang pertama yaitu pleonasme. Pleonasme menggunakan kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif, namun memang sengaja untuk menegaskan suatu hal. Contoh, kita harus maju ke depan agar bisa menjelaskan pada teman sekelas. Maju itu kan memang tentunya selalu ke depan, ya kan? Ini kayak berulang dia,
memang kurang efektif ya kan, namun sengaja untuk menegaskan suatu hal. Dan yang kedua ini repetisi. Gaya bahasa repetisi mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Di tempat ini aku pertama kali bertemu dengannya. Di tempat ini aku berkenalan. Di tempat ini aku selalu menunggunya. Dan di tempat ini pula ia meninggalkan aku. Di sini terdapat kayak mengulang-ulang kata ya kan, di tempat ini katanya. Dan kita lanjut ke pencitraan. Dan di pencitraan ini yaitu sarana untuk merangsang indera pembaca dengan menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa tertentu, dengan menggunakan indera ya kan, indera pembaca. Seolah-olah pembaca ikut melihat, mendengarkan, atau merasakan sesuatu yang dilukiskan dalam karya tersebut. Dan jenis-jenis pencitraan ini terdapat 7. Citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan perabaan, citraan penciuman, citraan gerak, citraan pencecapan, dan yang terakhir citraan pemikiran. Citraan penglihatan. Citraan penglihatan ini yaitu citraan yang ditimbulkan oleh indera penglihatan. Penglihatan itu kan mata ya kan. Citraan ini paling sering digunakan oleh penyair. Citraan penglihatan mampu memberi rangsangan kepada indera penglihatan sehingga hal-hal yang tidak terlihat menjadi seolah-olah terlihat. Contoh, perahu kertas. Waktu masih kanak-kanak kau membuat perahu kertas dan kau layarkan di tepi kali. Airnya sangat tenang dan perahumu bergoyang-goyang menuju lautan. Dan kita lanjut lagi ke yang kedua yaitu citraan pendengaran. Ini pendengaran biasanya dari kuping ya kan. Citraan pendengaran yaitu citraan yang dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan bunyi suara, misalnya dengan munculnya diksi sunyi, tembang, dendang, dentum, dan sebagainya. Citraan pendengaran berhubungan dengan kesan dan gambaran yang diperoleh melalui indera pendengaran. Contoh, sepi menyanyi, malam dalam mendoa, meriam muka air kolam Jawa, dan dalam dadaku memerdu lagu menari seluruh aku. Ini merupakan dari contohnya dari Chairil Anwar yaitu Sajak Putih. Dan yang kita lanjutkan yang ketiga yaitu citra perabaan. Perabaan ini biasanya dari kulit ya kan. Citraan perabaan adalah citraan yang dapat dirasakan oleh indera peraba kulit ya kan. Pada saat membacakan atau mendengarkan larik-larik puisi, kita dapat menemukan diksi yang dapat dirasakan oleh kulit. Misalnya dingin, panas, lembut, kasar, dan sebagainya. Contohnya, dinginnya malam menusuk hingga ke tulang-tulangku. Ini kan dingin, bisa dirasakan dengan kulit ya kan. Dan kita lanjut yang keempat yaitu citraan penciuman. Citraan penciuman disebut juga olfactory. Dengan membaca atau mendengarkan kata-kata tertentu, kita seperti mencium bau sesuatu. Citraan atau pengimajian melalui indera penciuman ini akan memperkuat kesan dan makna sebuah puisi. Perhatikan kutipan puisi berikut yang menggunakan citra penciuman. Contohnya, senja yang basah meredakan hutan terbakar, kelelawar-kelelawar raksasa datang dari langit kelabu tua, bau mesin di udara, bau mayat, bau kotoran kuda. Dan kita lanjut yang kelima, citraan gerak. Citraan gerak adalah citraan yang menggambarkan sesuatu yang bergerak ataupun tidak bergerak tetapi dilukiskan dapat bergerak, bisa berupa benda mati atau benda hidup ya. Contohnya, sang penari gemulai menyibak tirai melambai, daun-daun itu tertiup bayu. Dan yang keenam, citraan pencecapan. Ini biasanya dari lidah ya kan. Citraan pencecapan yaitu citraan yang menggunakan gambaran indera pencecap. Contoh, gula-gula itu memang manis. Itu kan bisa dirasakan dengan lidah. Dan kita lanjut ke yang terakhir yaitu citraan pemikiran. Citraan yang dihasilkan oleh citra pemikiran seolah-olah kita juga ikut berpikir. Contohnya, cacing-cacing itu merenung sedih, tanah-tanah berlapis baja.
inilah yang dapat saya jelaskan, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Dan sampai sini saja yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam SFD.